Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung kembali dalam Devotion hari ini bersama Gereja ICC Bandung. Tuhan Yesus selalu baik, amin. Bapak Ibu Saudara, kita tahu fungsi telinga adalah untuk mendengar. Bahkan beberapa orang beranggapan kita mempunyai dua telinga supaya kita dapat mendengar lebih banyak katanya. Namun nyatanya tidak semua orang merupakan pendengar yang baik atau bahkan sulit untuk mau mendengar. Contohnya, ketika ada orang yang sedang bercerita, kita terlihat sedang mendengarkan, tapi padahal pikiran kita sebenarnya kemana-mana. Atau terkadang kita sering menimpali, memotong pembicaraan, dan lain sebagainya. Contoh lain, ketika kita sedang berdoa, kita berdoa tentang pergumulan kita kepada Tuhan, kita berharap mendengar suara Tuhan, segera mendapat jawaban. Namun malahan kita seringkali lebih fokus dengan apa yang kita ingin sampaikan daripada memberi ruang untuk mendengar bagi Tuhan berbicara. Belum sempat mendengar suara Tuhan, yang ada malah kita ketiduran terlebih dahulu. Jadi tidak semua orang betah dan terbiasa untuk mendengar. Padahal hal tentang mendengar ini sederhana, namun sering diabaikan. Padahal penting untuk kita punya telinga yang mau mendengar. Jika kita terlatih untuk mendengar, sebenarnya ada banyak manfaat yang dapat menolong kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan membahas manfaat menjadi seorang pendengar yang baik. Yang pertama, menuntun ke jalan yang tepat. Dalam kitab Keluaran 18 diceritakan kala itu Musa setiap hari duduk untuk mengadili bangsa Israel dengan keluhan-keluhan mereka dari pagi sampai petang katanya. Nah, suatu hari mertuanya Imam Yitro berkata kepada Musa, caramu ini gak baik. Nanti kalau terus-terusan engkau akan kelelahan katanya. Jadi Imam Yitro memberi nasihat Musa untuk mencari wakil-wakil yang cakap, yang takut akan Tuhan, yang jujur untuk mengadili perkara mereka. Dalam Keluaran 18 ayat 24, Musa mendengar nasihat mertuanya dan menerima saran-saran itu. Ada kata mendengar dan menerima. Nah, Musa mendengar dengan baik. Singkat cerita, dengan demikian pekerjaan Musa lebih efisien. Dan akhirnya pun terlaksana dan menjadi sebuah solusi yang baik. Nah, saudara, di dalam hidup ini ada area blind spot, di mana seringkali kita nggak bisa melihat area sekitar kita dengan baik, dengan jelas. Terkadang kita terlena dengan situasi, dengan rutinitas yang ada. Atau kadang-kalanya kita tersesat, menyimpang, dan kita perlu pandangan orang lain. Nah, Tuhan bisa pakai orang di sekitar kita untuk memberikan solusi melalui mereka. Namun saudara, perlu diperhatikan bahwa kita juga perlu hikmat untuk mendengar siapa yang perlu kita dengar. Karena di sekitar kita ada begitu banyak suara. Jadi jangan abaikan hikmat, karena hikmat juga punya peran penting dalam mendengar. Amsal 2 ayat 2 berkata, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Telinga kita perlu memperhatikan hikmat juga. Poin yang kedua, meredakan konflik. Nah, kali ini sebuah kisah dalam Alkitab tentang Abram dan Lot. Kala itu Abram dan Lot sedang ada konflik, sedang ada pertikaian untuk memperebutkan tanah, mau tinggal di mana. Nah, Abram kala itu penuh kasih, dengan rendah hati, dengan sabar, menawarkan Lot terlebih dahulu untuk memilih tanah mana yang Lot mau. Dalam Kejadian 13 ayat 8, maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Nah, Abram mengalah. Jawaban yang tenang meredakan amarah. Respon dari Abram menenangkan situasi karena ada kasih. Nah, mari bayangkan setiap hari pasti kita berinteraksi, pasti ada komunikasi dengan keluarga, teman kerja, teman permainan, dan lain sebagainya. Berapa banyak konflik yang bisa terselamatkan kalau kita mau mendengarkan dan memahami situasi dengan kasih.
Dalam Kolose 3 ayat 12 ditulis, "Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Saudara, pernahkah ada seseorang yang sedang mengalami pergumulan bercerita kepada kita apa yang menjadi sikap kita? Apakah kita menghakimi, acuh, atau apakah kita sibuk dengan urusan kita? Firman Tuhan barusan mengingatkan kita perlu mengenakan kasih, perlu empati dalam mendengar. Atau mungkin bahkan kita sendiri yang dalam konflik itu. Apakah kita saling menyulut api, saling ngegas, gak ada yang mau ngalah? Atau sebaliknya kita redam dengan kasih, kemurahan, kita redam dengan kerendahan hati, lemah lembut. Perlu ada yang saling mengalah. Nah, ketika kita mendengar dengan penuh kasih, mencoba memahami apa yang disampaikan, kasih itu dapat meredakan konflik. Poin yang ketiga, membangun dasar yang kokoh. Lukas 6 ayat 47-48. "Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seseorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun." Nah, kalau kita perhatikan, poin pertama tadi membahas manfaat jika mendengar dari orang yang lebih senior, Musa dengan Imam Yitro. Poin kedua, manfaat mendengar sesama, Abram mendengarkan keluh kesah dari Lot. Nah, sekarang yang ketiga, poin terakhir, last but not least, mendengar perkataan Tuhan. Itu akan membangun dasar yang kokoh. Nah, dalam hidup ini kita tahu selalu ada badai kehidupan, ada tantangan, ada godaan. Namun dalam ayat barusan disebutkan kalau kita mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya, ibarat kita sedang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Kita nggak mudah goyah diterpa badai. Ada fondasi yang kuat yang kita bangun. Sebaliknya kalau kita tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan, kita akan mudah terombang-ambing. Kita akan mudah diterpa badai, goyah diterpa badai. Oleh karena itu penting sekali untuk kita punya sikap mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Saudara, Yudas Iskariot, murid Tuhan Yesus, salah seorang dari 12 murid, begitu dekat dengan Tuhan, setiap harinya mendengar suara Tuhan. Mungkin hafal suaranya Tuhan seperti apa. Tapi mungkin dia hanya sekedar mendengar yang melewati berbagai macam esensi perkataan Tuhan sendiri. Akhirnya ketika datang badai, ada godaan, ia goyah dan akhirnya berkhianat. Nah, sebaliknya banyak tokoh dalam Alkitab, Yosua dalam menuntun bangsa Israel, Yunus yang sempat lari kembali mendengarkan suara Tuhan, Nuh saat membangun bahtera, Saulus saat perjalanan ke Damsyik, dan banyak tokoh Alkitab lainnya yang ketika mereka stuck, hilang arah, nggak tahu mau kemana, tapi ia mendengar suara Tuhan, meresponi dan melakukan kehendak Tuhan. Mereka seperti sedang membangun rumah di atas batu yang kokoh, dan mereka tetap setia sehingga mereka berkemenangan. Nah, dari sini kita belajar bahwa mendengar bukan hanya tentang memperhatikan suara saja, tetapi juga tentang memahami, meresponi, dan melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, saudara, barusan kita sudah membahas ternyata telinga punya peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Barusan dibahas ada beberapa manfaatnya jika kita menjadi pendengar yang baik. Nah, jika kita sudah jadi pendengar yang baik, selayaknya kita juga perlu menjadi pelaku firman yang baik pula dalam perkataan kita. Sehingga perkataan kita tidak menjadi batu sandungan bagi yang mendengarkan. Dalam seri devotion kali ini, 2 telinga, 1 mulut akan dibagi menjadi 2 bagian. Part yang pertama barusan kita sudah membahas manfaat dari seorang pendengar yang baik. Dan nanti hari Jumat akan dilanjutkan dengan part 2 di mana kita akan membahas bagaimana untuk kita bisa menjaga perkataan sesuai firman Tuhan. Seperti yang Yakobus 1 ayat 19 katakan dalam versi terjemahan sederhana Indonesia.
Karena itu, saudara-saudari yang saya kasihi, hendaklah kamu semua membiasakan diri untuk menjadi pendengar yang baik. Jangan buru-buru bicara dan jangan cepat marah. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan, Tuhan. Kami mau belajar untuk menjadi pendengar yang baik, yang dengar-dengaran akan suara-Mu, dan juga bagi orang terdekat kami. Sehingga melalui telinga kami bukan hanya manfaatnya saja yang kami terima untuk diri sendiri, Tuhan. Namun kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain yang memerlukan telinga kami. Terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian devotion hari ini. Sampai jumpa dalam devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.